Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Julbi, Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia. Tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zen dan Ahmad Waluya Muharram. Sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah Mas Anies itu di ruang sidang pakailah bahasa yang mudah dimengerti orang awam. Itu bukan forum pidato, apalagi khotbah Jum'ah. Ya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Nah, pada video kali ini kita reaction kembali ya terkait Pilpres 2024 yang dimana pada hari ini ada dua peristiwa, yakni sidang perdana di MK ya, dimana pihak penggugat itu adalah 01 dan 03. Nah, ini juga ada aksi demo ya, pihak yang anak abah ya, yang pasti yang kalah itu demo di Patung Kuda, dan masa aksi ya mereka para anak abah ini ternyata di sana itu menyerang masa aksi yang mendukung Pak Prabowo ya, yang mendukung MK, yang mendukung KPU. Nah, ini para anak jenderal diserang anak abah ya terkait mengenai sidang gugatan Pilpres di MK. Wah, ini berbahaya, mereka sudah berani menyerang kayak gitu ya. Kita sih kalau anak jenderal nanggapinya sih santai saja ya, karena masanya lebih banyak seharusnya ya se-Indonesia. Dan kita akan lihat juga ya kelucuan-kelucuan yang ada di sidang perdana MK, di mana ada beberapa peristiwa yang lucu, di mana Pak Anies pidatonya itu kayak memberikan sebuah narasi pidato atau membaca puisi ya, padahal ini sidang di MK ya, bukan di depan televisi. Jadi kayak membuat sebuah puisi ya dia. Dan juga kelucuan tim kuasa hukum Amin, ini kayaknya banyak yang sudah nggak punya KTA. Mungkin ya bisa dibilang mungkin ya, mungkin diduga ilegal karena nggak punya KTA. Gimana ini ya tim kuasanya? Dan juga tim kuasa 03 juga yang menganggap ya, katanya pihak 02 ini juga sesuai yang berita sebelumnya, ini suaranya nggak ada, 0. Kok bisa? Padahal di semua TPS ya, hampir menyeluruh semuanya itu sudah jelas ya, rakyat memilih mayoritas itu 02. Kok bisa ya ngomong seperti itu? Dan kayaknya gugatannya itu nggak kepada substansinya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Nah ini demo ya di Patung Kuda. Nah, ini anak abah yang masa aksi ini ngamuk menyerang masa aksi yang membela Prabowo Gibran. Nah ini sebelah ini ya, yang ada mobil, ada tuanya, ini kayaknya para anak abah ini ya, ricuh dan rusuh ya. Mereka nggak terima ya, kalah itu ya. Ngamuk ya. Gimana ini anak abah? Kalah kok ngamuk. Kemudian berkaitan dengan surat kuasa, untuk kuasa hukum Andre Ian Gunawan ini sudah di-red, apakah yang bersangkutan tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Ini kuasa hukum 01 ini ya. Di-red. Baik, kami keluarkan dari tim hukum. Satu persatu ya,
pengacaranya 01, pengacaranya Pak Anies, ini dicoret ya, karena mungkin ada masalah, nggak punya KTA, ya ilegal gitulah. Perkara nomor 1 ya. Kemudian ada lagi ya? Berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, nanti diupdate kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Julbi, Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada pesan berikutnya. Ini gimana ini ya konsep tim kuasa hukumnya 01 ini ya? Kok banyak sekali yang bermasalah ini? Wah. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum. Terus siapa yang bela ini yang jadi pengacaranya 01 ini? Kalau hampir semuanya ini bermasalah. Atas nama Riza Isfadila Zain dan Ahmad Waluya Muharram. Mau nanti dicermati itu. Kemudian hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh mahkamah adalah yang pertama berkaitan dengan rencana pengajuan saksi dan ahli, karena ini penting untuk dipersiapkan oleh Prof. Yusril. Saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar yang disampaikan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang, ini adalah sengketa. Betul itu, Pak. Ya, sengketa pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan dan adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Aneh sekali, Bang. Jadi permohonannya itu aneh ya, bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar, tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan, dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sebuah persimpangan yang akan menentukan masa depan kita. Ini Anies ya, kasih sambutan. Mas Anies, itu di ruang sidang pakailah bahasa yang mudah dimengerti orang awam. Betul, singkat padat ke titik permasalahan. Ya toh, kamu kan katanya ingin membuktikan pemilu yang curang. Sampaikanlah narasi yang ke titik persoalan itu, bukannya malah mutar-muter seperti alun-alun. Ya toh, Jabang Bayi, itu bukan forum pidato, apalagi khotbah Jum'ah. Ya loh, Jabang Bayi ngasih khotbah ya di ruang sidang. Ngrungokno omonganmu ya toh. Sing sebagai rakyat biasa sing ora tau mangan bangku sekolahan, ora dong blas apa narasi sing mau sampaikan kuwi. Rakyat iki ora kabeh pinter kaya golongan anak-anakmu sing katanya orang cerdas. Jabang Bayi, aku ngrungokno kok ana omongan pondasi mental tah apa? Jabang Bayi gek apa to iku mang sing disampaikan ana kembali ke zaman sebelum reformasi? Narasi tidak bisa dijadikan sebagai sumber bukti. Mungkin ini sih menurut saya yang harus menjadi perhatian khusus dari tim hukum Pak Anies dan Pak Muhaimin. Karena apabila kita melihat di pembacaan permohonan, apa yang dimohonkan Pak Anies ini rata-rata hanya berupa narasi dan buktinya benar-benar sedikit. Benar tuh. Lalu juga terkait beban pembuktian. Pembuktian ini berada di pihak yang memohonkan.
Sedangkan siapa yang digugat dan apa yang dimohonkan, bukti-buktinya ini berbeda. Yang digugat kan KPU, tapi rata-rata beban pembuktiannya malah tentang bansos di pemerintah gitu loh. Nah, ini kan menurut saya jaka sembung ya, atau nggak nyambung gitu loh. Padahal ini tuh langkah terakhir yang bisa ditempuh oleh pihak 01 apabila mempermasalahkan terkait hasil pemilu. Dan yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa yang harus dibuktikan tuh hasil perselisihannya, bukan hal-hal lain gitu loh. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, saya nggak tahu sih nanti kedepannya bagaimana, tapi semoga bisa lebih diperbaiki sih. Sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan... Tuh kan, saya bilang juga apa, Bang Hotman aja sampai bingung. Lihat sekarang di perdebatan, ya dibahas apa, tentang apa, yang dipertanyakan tentang apa. Makanya saya bingung, Bang Hotman pun pasti baru sadar, baru tahu gitu kalau ngadepin 01 itu seperti apa. Sabar ya Bang Hotman. Ya emang begitulah orang-orang 01 Bang. Kemana-mana larinya. Ini belum selesai, lari lagi sini. Ini belum selesai, lari lagi sini, aja begitu. Ya makanya nggak kelar-kelar, mau sampai kapanpun gitu loh Bang Hotman. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga kewarasan. Kewarasan siapa? Kewarasan Bapak dan kelompok Bapak. Iya. Warga yang putus asa, warga mana yang putus asa? Cuman warga bagian Bapak doang yang putus asa. Yang Bapak nggak menang itu, kita mah bahagia, happy-happy aja. 58% dari 33 provinsi itu sudah membuktikan bahwa masyarakat, rakyat memilih Prabowo dan Gibran untuk memimpin negara ini, Bapak. Ya, 16% suara untuk Bapak itu juga belum tentu hasil dari kejujuran, Pak. Bapak yakin yang 16% itu hasil jujur? Buktinya di mana-mana itu ya, Pak. Kecurangan itu hanya tertuju sama kelompok Bapak. Tapi Bapak ngotot banget gitu loh, Pak. Curang, menyalahgunakan kekuasaan. Bapak yang terlalu berambisi untuk berkuasa. Ngotot pengen tetap diulang. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap. Pak Anies, mohon maaf, di depan Anda adalah hakim MK, bukan Vicky Prasetyo. Yang kamu ajak cerita, kamu kasih dikte, muter-muter, arah tujuannya belum tentu arah. Ya. Ini hakim MK yang sudah berpengalaman mana masalah yang diajukan, bukan Vicky Prasetyo yang mendengarkan suara-suara yang ada penuh dengan narasi-narasi, muter-muter, arahnya belum jelas. Inti permasalahan Pak Anies mengajukan adalah minta dicoblos atau pemilu ulang tanpa Pak Prabowo. Sedangkan kami, masyarakat hampir 200 juta jiwa yang mempunyai hak pilih di tahun 2024 ini, dengan kamu meminta pemilu ulang tanpa Pak Prabowo, apa kami yang 58,6% kamu anggap makhluk goib? Dengan dirimu, pendukungmu 24% merasa penduduk bumi Indonesia. Keputusan adalah di tangan rakyat dan sudah ditetapkan dalam kontes pilpres, yaitu mencari seorang figur pemimpin yang bisa merangkul dan bisa menghargai toleransi dari agama, suku, budaya, adat, dan lain sebagainya. Karena Indonesia Nusantara bukan negara agama. Ya. Seharusnya Anda berbicara di depan MK, hakim MK, to the point. Apa maksud tujuan Anda supaya dibahas dan disangkal oleh tim kuasa hukum dari Pak Prabowo Gibran? Jelas. Jangan muter-muter kesannya mendikte Pak Hakim MK.
supaya mengikuti arahan Pak Anies. Kalau kontestasi Pak Anies tidak siap, kalah dan menang, apabila kalah selalu tidak curang dan menggerakkan massa, Anda sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. Rakyat Indonesia mayoritas sudah menentukan pilihan. Hormati, hargai. Ya. Ini keputusan sah oleh rakyat mayoritas. Kalau Anda ingin mengajukan gugatan ke MK dengan bahasa kecurangan dan segala macamnya, pelanggaran segala macamnya, sampaikan intinya itu. Karena tim kuasa hukum Pak Prabowo Gibran sudah menyiapkan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang sesungguhnya terjadi dan fakta yang ada di lapangan. Pelan suaranya cuma 0. Cuma 0? Iya. Di setiap daerah itu 0. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa itu maksudnya. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Lah yo, aku kok yo heran to karo Pak Ganjar iki. Lah rumangsane aku nyoblos iki ra diitung. Bapak ibuku sak sedulur-sedulurku ya to. Bojoku nyoblos Prabowo Gibran iki ora diitung. Terus arek-arek kanca-kanca sing asale ning perantauan demi 14 Februari mulih nyoblos kuwi ra dianggep. Kok ya lucu men to Pak Ganjar, Pak Ganjar. Wong nek wis kalah mbok ya wis, aja malah ngaran-ngarani suarane Prabowo Gibran iki 0. Alah jabang bayi. Lah terus sing nyoblos Prabowo Gibran mau anggap bangsa demit, bangsa lelembut, ora mau anggap iki. Sampean cocoke bener nek diomong karo Mas Gibran. Pak Ganjar lagi ngelawak, mending sampean daftar dadi anggotane Cak Percil. Sapa ngerti sampean pantes ndompleng lho ya. Lah wong lucune ndak umum kaya ngono lho. Dadi dagelane rakyat kowe iki, dagelan politik, badut politik. Lah wong jelas-jelas 96 juta perolehan suara dianggap 0. Biyen matematikamu yuk oleh biji piro? Tak takon. Jabang bayi. Sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas di pemerintah yang terpilih akan diragukan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Mas Anies, ingat loh, ini kesempatan terakhir Anda dan pendukung Anda untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ya kalau hanya omon-omon, kalau hanya membaca puisi di depan para hakim, ya semua juga bisa. Ya, bukti dong, buktikan. Yo, jangan banyak ngocoblak, jangan banyak omon-omon saja. Beri bukti. Ini bukan saya yang ngomong ya. Bahkan pengacara kondang kuasa hukum 02 juga menilainya seperti itu. Nih, dengerin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Ya mungkin semua masyarakat juga menilainya begitu, Mas Anies. Ayo dong, buktikan. Kalau misalnya ada pelanggaran, ada kecurangan, buktikan. Jangan. Guys, kalian udah lihat belum cuplikan sidang di MK hari ini? Sidang sengketa Pilpres. Ada kejadian lucu. Siapa lagi kalau bukan kubu 01?
Jadi begini, dari pihak MK untuk membacakan permohonan itu diizinkannya hanya 2 orang saja. Emang aturannya begitu. Itu tidak berlaku di kubu dia aja, di kubu yang lain juga sama begitu kan. Tapi kubu 01 ini tetap ngeyel, ingin membacakan permohonan itu secara bergantian dengan beberapa orang. Ya jelas aja ditegur sama hakim konstitusi. Kalau kalian penasaran nih tayangannya nih cuplikannya. Melanjutkan. Lanjut. Ya, dari permohonan. Siapa juru bicara hari ini untuk Pak Ari CS? Kami mohon izin untuk membacakan ini resume ini secara bergantian yang mulia. Hanya 2 orang yang diperbolehkan juru bicara untuk berbicara, termasuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia, karena cukup agak banyak, lagi puasa. Nanti akan kami perlakukan sama. Oh, gitu yang mulia. Seperti itu. Oh baik. Silakan. Koplak. Akhirnya sekarang hakim konstitusi merasakan gimana capeknya menghadapi pendukung 01 ini. Ini parah ini. Selamat bercapek-capek ya Pak. Tahan emosi Pak, apalagi sekarang kan bulan puasa. Kalau menghadapi mereka tuh harus kuat mental, tahan emosi. Kalau enggak, aduh, bisa fatal akibatnya. Anies Baswedan sebut hasil suara tidak mencerminkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ikan buntel. Ikan buntel. Masih nggak percaya, masih mencerminkan aja lo ikan buntel. Kan udah lu instruksikan semua jajaran lo, saksi-saksi lo yang di KPPS, TPS, katanya suruh jaga surat suara, suruh kawal surat suara 24 jam. Ikan buntel. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan 2. melakukan keliru. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Kowe wingi sing pada nyoblos 02 nang TPS ora diakui. Gue nyatane suara Pak Prabowo itu 0. Jadi kalian ge dianggapnya wit. Ya, dianggapnya pohon, dianggap putri duyung. Suaranya kalian itu tidak dianggap oleh mereka. Kalian hujan-hujanan, kalian panas-panasan, nggak dianggap